Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gempa dengan magnitudo 6,1 yang mengguncang wilayah Jawa Timur pada Sabtu kemarin menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta kerusakan, baik rumah warga maupun fasilitas umum. Lantas apa saja langkah tanggap darurat yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan kembali Jawa Timur pasca gempa? Kita simak pemaparannya bersama dengan Jason Sambo. Jason, silakan. Ya, Egan dan juga pemirsa, gempa dengan magnitudo 6,1 yang terjadi di Kabupaten Malang dan berdampak terhadap sejumlah wilayah di Jawa Timur menambah rentetan peristiwa bencana alam yang terjadi sepanjang tahun ini. Mengingat Indonesia memang berada di kawasan Ring of Fire sehingga memungkinkan terjadi bencana alam termasuk gempa bumi yang menjadi lebih besar potensinya. Dalam konferensi pers yang disampaikan secara virtual oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati pada hari Minggu kemarin yang menyebutkan bahwa sejumlah kerusakan terjadi mulai dari ringan hingga berat. Bahkan Pusat Pengendali dan Operasi BNPB juga menerima laporan dari setidaknya 15 BPBD Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur terkait dampak kerusakan gempa bumi di Jawa Timur dengan magnitudo 6,1 yang terjadi pada Sabtu lalu. Dan berikut kita lihat rinciannya, daftar apa saja yang kemudian menyebabkan kerusakan, pemirsa. Ini yang pertama kita lihat ada 845 unit rumah rusak sedang, kemudian ada juga 642 unit rumah rusak berat, sementara 1.361 unit rumah rusak ringan yang diakibatkan oleh gempa magnitudo 6,1 yang terjadi pada Sabtu lalu. Tidak hanya merusak rumah saja, rumah warga, namun juga ini berdampak pada sejumlah fasilitas umum yang rusak, pemirsa. Ada 179 fasilitas umum yang kemudian menurut data dari BNPB ini dinyatakan rusak dan tersebar di beberapa lokasi di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Fasilitas umum tersebut ini, pemirsa, meliputi tempat-tempat seperti tempat ibadah, kemudian ada sarana pendidikan, termasuk juga perkantoran, balai desa, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan juga puskesmas, kemudian ada hotel dan juga rest area. Kita lihat lagi, pemirsa, dalam slide berikutnya. Ini gempa yang berepicenter di selatan Kabupaten Malang ini sebenarnya sudah terkonfirmasi oleh BMKG tidak berpotensi untuk terjadi tsunami. Namun menurut data BNPB, gempa ini melanda 15 kabupaten kota. Seperti kita lihat di sini, pemirsa, ada Kabupaten Malang, kemudian ada Kabupaten Lumajang, kemudian ada Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Blitar, kemudian ada Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Jember, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pacitan, serta ada 4 kota lainnya, pemirsa, di Jawa Timur, yakni ada Kota Blitar, Kota Malang, Kota Kediri, dan juga Kota Batu. Bahkan gempa yang terjadi pada Sabtu kemarin ini juga dirasakan hingga 32 kabupaten kota di Jawa Timur. Kita lihat lagi, pemirsa, dalam slide berikutnya, ini terkait dengan berapa korban yang juga meninggal akibat dari gempa tersebut. Menurut data dan informasi yang kami dapatkan dari BNPB pada hari Senin kemarin, pemirsa, ini datanya sejauh hari Senin kemarin ada 8 orang yang dinyatakan meninggal. Ini juga tersebar di 2 kabupaten Malang dan juga Kabupaten Lumajang, di mana Kabupaten Lumajang ada 5 orang yang dinyatakan meninggal, sementara di Kabupaten Malang dinyatakan ada 3 orang yang meninggal. Dan untuk korban yang luka-luka ini dinyatakan berjumlah 39 orang. Data ini sekali lagi kami informasikan bahwasanya didapatkan dari rilis BNPB pada hari Senin kemarin. Dan untuk informasi update yang kami dapatkan hari ini dan juga berdasarkan laporan langsung dari reporter kami di Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa ada penambahan 1 lagi, pemirsa, korban meninggal dunia. Jadi kemungkinan akan ada total 9 korban yang dinyatakan meninggal dunia. Namun tentunya untuk mereka yang dinyatakan meninggal dunia ini 1 orang ini kita masih harus menunggu lagi ini dari penambahan secara resmi dalam rilis BNPB yang kemungkinan akan bertambah jadi 9 orang. Dan menurut konferensi pers BNPB pada hari Minggu kemarin, dari 39 orang yang luka-luka ini, pemirsa, ini sebanyak 36 orang ini mengalami yang namanya luka-luka ringan. Dan kemudian ada 2 orang yang ini lukanya luka sedang, sementara 1 orang ini mengalami luka berat. Ini untuk informasi yang kami dapatkan
sampai dengan tanggal 12 April 2021. Dan hingga tanggal tersebut juga belum ada laporan terkait dengan warga yang hilang akibat gempa tersebut. Namun pemirsa, sejumlah langkah sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah dan mengerahkan semua jajarannya termasuk juga TNI Polri beserta BNPB untuk bisa memulihkan kembali Jawa Timur. Kita akan lihat lagi, flashback lagi, apa yang kemudian disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan tanggap darurat bencana di Jawa Timur dalam tayangan berikut. Segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban yang tertimpa reruntuhan dan segera melakukan perawatan pada korban yang luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya gempa bumi tersebut. Ya, tentunya upaya untuk bisa memulihkan kembali Jawa Timur masih terus dilakukan. Tapi kalau kita lihat dampak dari gempa 6,1 magnitudo yang mengguncang Jawa Timur ini tentunya juga berdampak terhadap sejumlah kerugian material. Ini informasi yang kami dapatkan pemirsa dari BPBD Kabupaten dan juga Kota Blitar yang sudah melaporkan terkait dengan berapa kisaran kerugian material mereka. Kita akan jabarkan satu persatu mulai dari di Kabupaten Blitar pemirsa, di mana di sana dampak dari gempa tersebut terdapat 312 bangunan yang rusak. Rinciannya adalah 10 yang mengalami rusak berat, 85 rusak sedang, sedangkan 217 rusak ringan. Dan diperkirakan kerugian material yang disebabkan akibat gempa ini mencapai 1 miliar rupiah. Sementara untuk di Kota Blitar sendiri pemirsa ada 25 bangunan yang dinyatakan rusak dengan rincian ini ada 14 rumah warga, kemudian 5 sekolah, 2 gedung perkantoran, 2 tempat ibadah dan juga salah satu ruangan yang berada di RSUD Mardi Waluyo. Kemudian dengan kerugian materi ini mencapai 235 juta kerugian material yang bisa didapatkan atau disebabkan akibat bencana tersebut. Dan untuk kerugian akibat gempa di wilayah lain hingga Senin 12 April 2021 belum terdata secara mendetil. Dan kini upaya penanggulangan pun juga masih terus dilakukan dan bahkan usai menerima laporan dari BNPB, Presiden pun juga menyatakan akan terus melakukan upaya-upaya dan menginstruksikan kepada jajarannya termasuk TNI Polri, kemudian pemerintah daerah dan juga jajaran kementerian untuk bisa mempercepat proses tanggap darurat. Dan kita lihat lagi pemirsa, tanggap darurat itu apa sebenarnya? Tanggap darurat bencana sendiri ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera dan pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan seperti upaya evakuasi korban sampai dengan pemulihan sarana dan prasarana. Dan terkait juga hal ini diatur dalam PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana secara lebih rinci bahwasanya kegiatan atau aktivitas tanggap darurat bencana ini meliputi beberapa hal. Mulai dari yang pertama adalah pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi dan kerusakan, kerugian, serta sumber daya. Artinya ini terkait dengan analisisnya pemirsa. Kemudian ada juga penentuan status keadaan darurat bencana. Masyarakat diharuskan untuk tahu kondisi di sekitar mereka apakah masih siaga atau sudah masuk dalam darurat atau waspada. Kemudian ada penyelamatan dan juga evakuasi dalam bencana yang harus dilakukan secara cepat. Kemudian ada pemenuhan kebutuhan dasar, ini terkait dengan logistik bagi para pengungsi yang harus menjalankan aktivitas sementaranya di pengungsian dan juga pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital agar kegiatan perekonomian ini juga bisa kembali berjalan. Kita lihat lagi pemirsa dalam slide berikutnya, ini terkait dengan bantuan logistik yang sudah dilakukan atau sudah diberikan oleh pemerintah kepada para korban terdampak. Ini dalam kunjungannya ke Kabupaten Lumajang, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan bahwa Kemensos telah menyalurkan bantuan yang diberikan. Ini kita lihat secara rinci ada bantuan berupa velvet, kemudian matras lembar, tenda gulung, kasur, selimut, makanan siap saji, makanan anak, serta kebutuhan anak dan juga peralatan makan. Tidak hanya itu, sebelumnya juga sudah diberikan, ini ada 3 truk logistik yang kemudian dibagi menjadi 2 pemirsa. Yang pertama ada 2 truk di Kabupaten Lumajang dan kemudian ada 1 truk di Kabupaten Malang. Dan berikutnya pemirsa, tidak hanya itu saja, tapi juga pemerintah juga sudah mendirikan posko pengungsian dan juga dapur umum, serta santunan dana 15 juta rupiah untuk 8 korban yang meninggal dunia, sehingga total menjadi 120 juta rupiah. Sementara itu juga ada perlindungan sosial dan juga layanan kepada kelompok rentan yang sudah disediakan Kemensos dan diberikan untuk para korban bencana.
Dan itu tadi pemirsa beberapa hal yang sudah dilakukan sebenarnya oleh pemerintah. Tapi ternyata Kepala BNPB Doni Monardo ini juga kemarin dalam kunjungannya menyatakan akan juga memberikan sejumlah bantuan terhadap para korban. Salah satunya adalah memberikan santunan. Seperti apa kita lihat dalam tayangan berikut. Yang pertama, bantuan kami akan menyalurkan dana siap pakai untuk membantu dapur-dapur lapangan ya sebesar 1 miliar rupiah yang nanti akan disalurkan kepada pemerintah provinsi melalui BPBD. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sampaikan, rumah warga yang rusak sedang dan rusak ringan ini bisa dibangun secara swakelola. Ya, dengan satu persyaratan, pemerintah daerah mengajukan usulan kepada BNPB. Untuk rusak berat, pemerintah menyiapkan dana stimulan sebesar 50 juta rupiah, rusak sedang 25 juta rupiah, dan rusak ringan 10 juta rupiah. Ya, tentu sejumlah upaya masih akan terus dilakukan sampai dengan Jawa Timur ini bisa kembali pulih. Namun masyarakat harus tetap waspada terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi. Seperti contohnya saat gempa magnitudo 6,1 yang mengguncang Malang, kemudian gempa magnitudo 5,5 kembali mengguncang sehari setelahnya atau pada Minggu 11 April 2021. Tentu ini bisa diharapkan berbagai upaya yang dilakukan bisa meringankan beban para korban gempa dan pemulihan pasca bencana bisa segera terwujud. Untuk sementara demikian pemaparan dari saya, kembali ke Kevin Egan di studio. Baik, Jason Sambo, terima kasih atas informasi.